selamat malam kepada Mama dan Papa yang sudah hadir secara eksklusif di acara webinar popmama.com Parenting Academy 2021. Tahun ini, popmama.com Parenting Academy 2001 kembali hadir secara online karena masih dalam situasi pandemi ya, Ma. Selama 90 menit ke depan, saya Wahyuni Sahara akan menemani Mama dan Papa dalam webinar kunci stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terhambat karena pandemi. Bersama ahlinya langsung, yaitu Mbak Saskia Aulia Prima, MPSI Psikolog dari 3 generasi, dan Mbak Faradilah dari komunitas Teman Main. Nah, sebelum kita memulai webinar malam ini, baiknya kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Halo Mbak Saski, apa kabar? Halo Mbak Sarah, baik, Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Mbak Saski sekarang? Kurang lebih sibuk ngurusin anak sekolah di rumah, main sama dia juga, praktek dan segalanya sih dilakukan sebisa mungkin masih lebih banyak di rumah dibandingkan dengan tatap muka. Oke, Mbak Faradilah gimana nih kabarnya? Kesibukannya apa sekarang nih Mbak Faradilah? Ya, sehat Alhamdulillah Mbak Sarah. Kesibukannya masih sama Mbak Saski, jadi masih ngurus anak dan juga ngajar online ya, seperti itu, baik online masih. Jadi lebih banyak di rumah ya sekarang ya Mbak ya? Lebih banyak di rumah. Oke, saya mau menginformasikan bagi Mama yang ingin bertanya kepada narasumber, silahkan chat box Zoom dengan format nama lengkap, spasi pertanyaan. Karena akan ada hadiah e-voucher Toys Kingdom senilai masing-masing Rp100.000 untuk 3 penanya terbaik. Pada saat pandemi, orang tua dan anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Anak-anak yang biasanya bermain dan berkumpul dengan teman-temannya sekarang harus berdiam diri di dalam rumah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Mama untuk membantu anak agar tetap aktif, semangat menjalani harinya. Karena selama di rumah, anak rentan merasa lelah, semangat menjalani harinya. Tapi momen ini bisa loh dimanfaatkan menjadi bonding antara Mama dan si kecil. Tepat sekali nih Ma, pada webinar malam ini kita akan membahas kunci stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Mama pasti udah gak sabar kan? Baiklah, kita mulai saja langsung memulai webinar malam ini. Kita awali dari Mbak Saskia terlebih dahulu. Mbak Saski, malam ini akan menjelaskan materi apa nih Mbak kepada mama-mama di rumah? Iya Mbak Sarah, hari ini aku akan jelasin bagaimana sih menjaga perkembangan anak nih selama pandemi. Nantinya pasti akan lebih menarik dilengkapi dengan Mbak Lala ya, supaya lebih seimbang gitu dari kira-kira dari psikologi gimana dan praktikal sehari-hari apa sih yang bisa dilakukan. Oke Mbak Saski, saya persilahkan langsung kepada Mbak Saski untuk memulai presentasinya ya. Terima kasih Mbak Sarah, boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang mungkin ikutan juga nonton ya hari ini. Terima kasih banget udah meluangkan waktunya nih untuk hadir di acara belajar bareng di masa-masa yang sebenarnya menyenangkan ya. Kalau lagi pandemi itu kayak gini gitu. Jadi untuk belajar bisa dari mana aja, salah satunya kita bisa ketemu secara online. Termasuk tadi waktu Mbak Sarah bilang di satu sisi ketika kita ngomongin perkembangan anak, jujur aku juga suka bingung gitu ya, terutama kalau mendampingi sekolah online tuh lumayan tough karena anakku masih balita. Tapi di sisi lain ternyata aku jadi lebih kenal sama dia gitu. Jadi kayak, oh ada nih yang aku belum tahu dia di bagian ini bisa melakukan sesuatu dengan oke banget. Ada yang kayaknya butuh improvement lebih banyak gitu. Jadi ternyata situasi sekarang tuh ya walaupun mungkin banyak tantangannya, tapi banyak juga hal-hal yang menyenangkan. Boleh dimulai slide-nya supaya nggak terlalu lama. Nah, ini menjaga perkembangan anak selama pandemi. Slide selanjutnya. Sebelum masuk, mungkin kenalan dulu bagi yang belum tahu, nama saya Saskia Aulia Prima, bisa dipanggil Saski. Saya ibu dari 1 orang putra, usianya sekitar 3,5 tahun. Co-founder dari 3 generasi, ini Psychology Center, jadi di sana saya dan tim saya, psikolog semuanya dari mulai psikolog klinis dewasa, klinis anak, pendidikan, semua berkumpul untuk membantu para parents sekalian kalau misalnya ada yang butuh bantuan atau misalnya cuma pengen konsultasi aja nih perkembangannya gimana, udah siap masuk sekolah atau belum, dan lain sebagainya. Dan kami juga aktif berbagi edukasi di Instagram dan juga TikTok, kalau misalnya belum lihat-lihat silahkan ke 3 generasi.
Kesibukan saya sehari-hari seperti yang sudah dijelaskan tadi, selain berpraktek juga cukup sering jadi narasumber di berbagai event dan media, dan lagi nulis buku juga, mungkin akan keluar nih dalam waktu sebentar lagi untuk usia 3-5 tahun, dan juga lulusan saya dari Universitas Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, kalau kita membicarakan tentang perkembangan anak di psikologi ya, biasanya aspeknya yang dilihat nih 4 hal ini, para papa dan mama sekalian. Jadi mulai dari kognitif tuh apa sih sebenarnya kemampuan berpikir sih, gimana tuh anak menangkap sesuatu yang diajarin ke dia, kemudian mengolahnya, terus kayak daya ingatnya dia, konsentrasinya dia, termasuk sebenarnya kemampuan pemahaman bahasa itu, pemahamannya ya ada juga nih di area kognitif atau berpikir ini gitu. Dan kemudian sosial, gimana sih caranya dia bergaul, dia paham nggak berbicara dengan yang orangnya lebih dewasa seperti apa, yang seumuran seperti apa gitu ya, gantian kalau ngomong dan lain sebagainya. Jadi sosial ini bukan hanya bagian-bagian misalnya cuman anaknya gampang bergaul atau anaknya kayaknya pemalu gitu, tapi bahkan bisa ngelihat mata gitu ya, bisa kemudian kalau ada orang nih lihat dong gambar yang itu, dia juga mau lihat ke arah yang sama gitu, memahami cue atau tanda-tanda sosial ketika terjadi sebuah perbincangan itu juga masuk di dalam kemampuan sosial gitu. Dan kemudian motorik, biasanya ini mungkin udah sering atau familiar ya ketahuan, mulai dari motorik kasar, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan otot-otot besar nih, yang banyak sekali pergerakannya gitu ya, kayak lari, loncat dan lain sebagainya, dan motorik halus yang kemudian ini lebih dikenal biasanya itu kegiatannya kayak menulis, menggunting gitu ya, menempel gitu, yang sebenarnya kalau ini juga saya ditanyain, sebenarnya kalau ngomongin motorik halus kan nanti anak-anak tuh semua kerjanya pakai komputer gitu ya, pakai ngapain sih kita mesti repot-repot ngajarin anak tuh nulis gitu. Nah sebenarnya di kemampuan motorik ini itu bukan cuma masalah nulis atau misalnya menggunakan otot halus tuh diperitilin benar bahwa nanti kerjanya mungkin akan pakai screen, tapi kemampuan anak untuk misalnya bisa bersabar gitu ya, bisa menyelesaikan tugas sampai selesai gitu, itu juga termasuk yang bisa dilatih ketekunan dari motorik halus ini gitu. Karena memang untuk menulis gitu ya, menggunting itu tuh anak-anak tuh butuh kekuatan di otot-otot tangannya. Jadi kalau kebiasaan misalnya di screen gitu, itu nanti ototnya jadi agak lemah dan akhirnya anaknya jadi cepet capek gitu. Jadinya kalau nyelesain tugas gitu ya, atau misalkan nyelesain cuman mewarnai nggak mau gitu, atau nanti kayak cepet capek, jadinya cepet emosian juga misalnya gitu ya, kalau kelihatannya bahasa umum sehari-harinya gitu. Jadi itu sebenarnya motorik sangat penting juga untuk tetap dilatih, baik yang kasar maupun yang halus. Dan tentunya emosi, gimana sih anak bukan cuman nggak marah gitu, tapi bagaimana anak itu mengenal, memahami, memproses dan juga mengekspresikan perasaan-perasaan atau emosi yang dirasakannya gitu. Itu jadi ini adalah aspek-aspek perkembangan anak. Jadi sebenarnya kalau diperitilin gitu ya, misalnya mau tahu per usia tuh harusnya kayak gimana, itu teman-teman parents sekalian bisa cari sendiri, banyak banget sumber legit atau sumber baik dari ahli gitu ya, yang memang kredibel, bisa dipercaya di masing-masing aspek perkembangan ini gitu, untuk lihat anak-anaknya sekarang sudah di area mana dibanding kita menebak-nebak. Itu juga yang sebenarnya disediakan oleh psikolog ketika pingin cek tumbuh kembang gitu ya, untuk tahu ini kok anak saya misalnya 1 tahun kata-katanya baru 10 gitu. Nah sebenarnya itu wajar gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa ditanyakan ke ahli dan juga bisa dicoba baca dulu gitu di aspek-aspek perkembangan ini, sebenarnya yang sudah bagus apa, yang kemudian perlu improvement apa. Selanjutnya, nah, selama pandemi sebenarnya apa saja sih yang mengganggu proses pertumbuhan anak? Jadi kalau misalnya dilihat dari data gitu ya, perkembangan anak tuh terganggu, nggak ada learning gap, nggak ada lain sebagainya. Kita datanya masih kurang nih gitu. Jadi sepertinya berjalan 2 tahun belum ada penelitian yang cukup menyeluruh di bagian ini. Tapi beberapa faktor memang dicurigai atau diduga bisa membuat proses pertumbuhan anak tuh lebih challenging dibandingkan dengan sebelumnya atau lebih menantang gitu ya. Yang mengganggu tuh apa aja? Yang pertama adalah kurangnya eksplorasi. Jadi mungkin kalau dulu kan bisa lebih bebas ya, kita kemana-mana tuh nggak takut gitu. Sekarang
jujur aja kayak aku gitu, kalau misalnya mau ke tempat umum, aku nyari banget waktu di mana orang tuh pada nggak libur gitu. Jadi kalau bisa hari-hari di mana emang tempatnya tuh kosong dan dipastiin banget ini protokolnya seperti apa gitu. Dari situ aja sangat jarang kan hari di mana dia bisa keluar di luar dari rumah gitu atau sekeliling rumah gitu. Dan mungkin banyak kejadian juga yang kayak oke kita pengen kenalin A B C tapi karena situasinya kayak sekarang walaupun sudah agak membaik pun kita tetap ada yang masih diremkan, apalagi bulan-bulan ini di mana ya oke PPKM-nya nggak jadi tapi juga tetap kita masih menjaga nih supaya nggak terlalu out of control ya si protokolnya. Kemudian yang kedua, menurunnya kesempatan bersosialisasi. Di sini mungkin yang jadi fokus bukan sekedar bisa punya teman banyak dan lain sebagainya, tapi justru kayak gimana sih dia tahu misalnya kalau misalnya bisa ke sekolah lebih banyak gitu kan. Nggak, kalau sekarang kan kalau di sekolah anaknya sendiri seminggu paling ketemu 1-2 kali dengan jumlah jam yang cukup sedikit gitu ya, di usianya yang mungkin sebenarnya udah bisa 3 jaman tuh dia sekali masuk, sekarang masih satu jaman atau 2 jaman gitu paling lama. Nah itu gimana sih dia tahu kalau misalnya teman-temannya lagi circle time atau lagi kumpul kemana dia ikut instruksi sosial itu juga gitu, atau gimana sih dia belajar untuk gantian gitu ya, gimana sih dia belajar untuk minjemin, gimana sih dia belajar untuk ngobrol tuh sama orang gitu, jadi atau mendengarkan instruksi dari gurunya gitu. Jadi memang kesempatan bersosialisasi secara langsung ya, mungkin kalau dari screen juga bisa udah banyak kan kayak Zoom class gitu udah pasti, cuman kan beda ya pada saat anak ada di tempat tertentu dia bisa melihat semua lingkungannya misalnya bergeser ke sebelah kanan, dia mungkin juga terpicu nih untuk ikut ke sebelah kanan. Ada hal-hal yang memang nggak bisa sepenuhnya kita bisa dapat tuh cuman dari satu arah. Namanya perkembangan anak itu sebenarnya nggak bisa cuman dari stimulusnya atau rangsangannya, nggak bisa cuman dari satu area doang gitu. Jadi harusnya tuh macam-macam gitu. Kemudian bisa jadi terlalu banyak screen time. Mungkin kalau misalnya ada yang ketakut kecanduan gitu ya, sebenarnya kalau kecanduan Zoom apa yakin nggak ada sih ya orang kecanduan Zoom, kayaknya males gitu. Jadi kayak jadi kalau misalkan itu pembelajaran online gitu ya, yang langsung secara misalnya gurunya ngajar gitu, misalnya kayak mungkin Mbak Lala, Bu Lala ngajar terus anaknya jawab, itu termasuk situasi screen time yang langsung gitu, karena ketika ada yang ngomong terus anaknya juga bisa balas. Maksudnya sebenarnya gini sih, dari screen itu boleh gitu ya, tapi satu ada batasan waktunya, dan dua kontennya tuh kayak apa sih gitu yang sebenarnya bisa membantu dia bertumbuh atau enggak gitu. Kalau waktu kan memang apa ya, ada batasannya ya, kalau di bawah 8 tahun baiknya 2 jam, tapi itu mungkin untuk konten-konten yang sebenarnya emang hiburan gitu, karena kan ada konten-konten sekolah juga itu yang aku bilang tadi, ini kayaknya nggak mungkin kecanduan Zoom gitu. Nah tapi juga interaksinya itu ketika kita nonton video yang satu arah, misalnya dia bertanya gitu, nah mungkin untuk sampai ke scene berikutnya dia menjawab, waktunya tuh mungkin cuma 4-8 detik. Sementara anaknya misalnya lagi mikir atau lagi menganalisis sesuatu sampai 10 detik. Jadinya dia belum jawab, udah keburu dijawab gitu. Jadi interaksinya tuh apa ya, nggak overlapping gitu, nggak semua anak kan begitu ditanya dia langsung jawab ya. Jadi itu juga si screen time ini kurangnya itu sih, kurang bisa ada real time banget gitu dalam jumlah banyak. Memang mungkin membantu misalnya nambahin kosakata kalau di atas 2 tahun gitu. Kalau sebelumnya kenapa dilarang gitu, karena atau dikurangin gitu ya, sebenarnya dilarang sih sebagian besar gitu ya, karena memang kalau kita mau punya anak yang daya konsentrasinya baik gitu, itu yang pertama dilatihkan bukan dari screen, karena screen itu kayaknya anaknya bengong konsentrasi, tapi sebenarnya dia ngeliatin sesuatu yang berubah-berubah terus nih scene-nya. Jadi ada sesuatu yang baru terus, bukan dia konsen sama apa yang dia tonton gitu. Nah, daya konsentrasi itu kayak kita ngelatih otot perut kita gitu loh, mama-mama gitu. Jadi kan itu harus latihan terus, kalau nggak dia nggak makin panjang. Atau kalau misalnya perut nggak latihan ya dia ngelebar lagi gitu ya. Nah, terus juga screen time ini biasanya juga satu paket dengan menurunkan aktivitas fisik. Padahal pertumbuhan anak usia dini itu terutama pertumbuhan otaknya itu bergantung banyak dari interaksi langsung secara sosial yang menyenangkan dan juga aktivitas fisik gitu. Jadi gerak semakin banyak, dan terutama anak usia dini itu minimal sehari-hari tuh 3 jam mereka bergerak aktif banget gitu. Jadi kalau saya ngelihat anak saya tuh ya laki-laki kan 3,5 tahun, itu kalau disuruh belajar di screen sama gurunya tuh 5 menit kemudian 5 menit kemudian tuh dia gedabrukan gitu ya, break dance di belakang gitu ya. Itu memang
bukan yang kayak apa ya, mungkin nanti Mbak Lala juga bisa jelasin, itu bukan berarti anak itu gak mau belajar, emang itu cara belajarnya mereka gitu. Jadi kadang-kadang aku suka dapat, Mbak gimana ya anak aku nggak mau duduk diam, iya soalnya bukan anak SMA, it's okay. Jadi emang kayak gitu gitu, justru ya gimana ya, memang anak tuh butuh banyak energi untuk di outlet, untuk dikeluarkan gitu. Jadi kalau kita paksa dia duduk diam gitu, itu dia malah jadi nggak belajar apa-apa. Dan terakhir yang mengganggu, ini udah pasti mengganggu juga, itu adalah interaksi yang kurang positif. Maksudnya adalah pada saat kita kasih stimulasi ke anak, kan memang ya pandemi ini bukan cuma anak-anak yang stres juga gitu ya, mungkin banyak bosan segala macam, tapi orang tua juga. Pada saat kita mendampingi mungkin beda ya sama apa namanya guru gitu, misalnya Mbak Lala gitu yang bisa udah lebih tahu, terlatih gitu. Saya aja psikolog gitu ya, kadang tuh suka gregetan gitu, ini gimana ya gitu. Karena kan ada banyak banget ya mungkin penolakan atau ngerasa sama maminya gitu pada saat belajar gitu, dan kadang-kadang anak tuh kena marah gitu. Biasanya tuh terdengar kalau ke unmute tuh kalau ada guru-guru sekolah gitu lagi marah, apa sih mamanya gitu. Dan ingat nggak waktu kita dulu lebih muda, waktu zaman kita sekolah, kalau kita punya pelajaran yang gampang banget, tapi gurunya bukan nggak gampang banget, nggak susah-susah banget, tapi gurunya killer banget, itu kita nggak bisa deh mendigest atau menyerap pelajaran itu gitu, karena terlalu susah gitu, kayak terlalu stres mikirin si gurunya bakal marah gitu. Nah tapi kalau pelajarannya susah tapi gurunya adem, gurunya baik, kita semangat juga nih belajarnya. Itu yang terjadi di masalah pandemi ini. Akhirnya ketika misalnya kita sebagai orang tua capek gitu ya, nggak bisa mengelola diri dengan dan emosi kita dengan lebih baik, kita jadi lebih mudah nih marah-marah sama anak, apalagi 24 jam di rumah gitu ya, walaupun lagi meeting juga suka ditengokin gitu. Nah, kalau interaksi kita kurang positif, akhirnya stimulus yang mau kita kasih tuh juga nggak nyampe di anak, karena otaknya ngerasa terancam terus-menerus gitu. Jadi ini nih beberapa red flag atau hal-hal yang mungkin bisa jadi mengganggu ketika pandemi dan anak tuh lagi distimulasi gitu. Satu, balik lagi eksplorasi tadi, sosialisasi jadi kurang, screen time-nya kebanyakan, aktivitas fisiknya menurun, dan interaksi kita sama anak jadi kurang positif. Selanjutnya, nah, hal-hal yang mendukung tumbuh kembang anak tuh apa aja gitu. Jadi kadang-kadang kan ini yang kalau tema hari ini, gimana sih supaya kita tuh kalau ada anak yang pertumbuh kembangnya terlambat tuh diketahui gitu ya, bisa ditangani. Mungkin yang pertama kalau untuk tahu tumbuh kembangnya terlambat apa enggak, kita bisa lihat tuh refer ke misalnya milestones gitu ya, atau tahapan perkembangan. Tapi juga jangan lupa bahwa tiap anak itu unik, beda-beda gitu, itu hanya rata-rata. Jadi nggak semua anak mulainya misalnya dapat 50 kata di bulan yang sama, enggak gitu. Jadi tiap anak tuh punya caranya sendiri belajar gitu. Dan ketika kita tahu, oh di bagian ini nih dia kurang gitu, nah itu kita jadi tahu nih apa sih yang mesti kita stimulasi gitu dari situ, atau apa sih yang kita bisa dukung. Nah, yang mendukung adalah ya pertama pastinya stimulasi ya. Maksudnya stimulasi ini adalah kegiatan yang memang kita berikan atau rangsangan yang kita berikan ke anak supaya meningkatkan skill tertentu gitu, apapun gitu. Dan kalau di aku nih contohnya berbulan-bulan anakku itu kayaknya kegiatan yang hubungannya dengan menulis gitu ya, atau pra menulis kayak misalnya menggunting terus melukis gitu, pokoknya apalagi yang kayak bener-bener mirip nulis deh, melukis, mewarnai itu kayak susah banget gitu, kayak nggak mau gitu. Memang ada anak tuh ada fase periode sensitifnya sendiri-sendiri. Ada yang dari awal dia mau nih menggambar gitu, tapi ada yang kayak anakku tuh dia maunya jawab-jawab aja, kayak cerdas cermat gitu dia mau. Tapi kalau kayak harus megang sesuatu tuh agak lebih lama. Nah, gimana caranya supaya dia lebih mau gitu stimulasinya? Oke, aku sebagai ibunya menambahkan dari sekolah memberikan apa, aku cari kegiatan yang mungkin buat dia lebih menyenangkan. Misalnya kalau targetku adalah oke, supaya dia lebih nyaman nih memegang sesuatu yang bentuknya seperti pensil gitu ya. Tapi dia misalnya nggak mau langsung pensil gitu. Ya udah, kalau gitu kita cat dulu gitu, cat air, atau misalnya ya udah pakai kapur gitu. Atau kalau belum mau ya mungkin gunting-gunting dulu, remas-remas dulu. Yang penting tangannya kebiasa dulu. Gitu. Jadi sebenarnya stimulasi itu kegiatan serangkaian kegiatan aja sih yang bisa kita berikan. Bisa dari kita dan juga bisa dari pihak sekolah atau pihak tambahan kegiatan lain, tergantung di area apa yang sedang ingin kita tambahkan ke anak gitu ya. Kemudian faktor nutrisi gitu, walaupun ini udah mungkin orang tahu ya, oh nutrisi itu harus terpenuhi gitu, tapi sebenarnya hubungannya apa sih kalau di psikologi gitu. Jadi kalau nutrisinya yang masuk tuh ke tubuh anak baik, bukan cuman anaknya tuh sehat, tapi pada saat dia makannya benar, makannya cukup gitu ya, minumnya juga konsumsi asupannya semua bagus, dia jadi lebih gampang berkonsentrasi, kemudian juga lebih gampang mengelola emosinya.
Apalagi ternyata 90% hormon-hormon yang mengatur emosi kita tuh adanya di saluran pencernaan. Jadi kebayang, kadang-kadang mungkin kita atau anak kita emosinya naik turun banget karena mungkin jangan-jangan kalau pagi langsung sarapannya yang high sugar banget nih gitu. Jadi kesannya fokus sebentar gitu ya, tapi lama-lama anaknya mungkin resah gitu. Ada juga kan yang kayak gitu. Jadi tiap apalagi kalau yang anaknya punya pantangan, kerasa banget secara emosional ketika salah makan itu keluar gitu ya. Jadi nutrisi ini penting banget nih, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan kesehatan otak. Dan kemudian tentunya faktor genetik. Memang ada anak-anak yang misalnya secara daya tangkap dan Recording in progress. iya. Apakah suaraku masih terdengar? Terdengar Mbak Masih. Saski, maaf ada Oke, gangguan aku teknis tunggu sebentar dulu ya. Mbak Saski. Berarti ini skripnya lagi mati dulu ya? Iya benar Mbak. Maaf ya Mbak, ada gangguan teknis sebentar. Oh oke. Wait. Bisa aku lanjutkan kah? Oke. Maaf ya, jadi kayaknya agak lagging dikit. Oke, terakhir tadi ya, berarti kalau hal-hal yang mendukung bertumbuh kembang anak, oke, ada genetik anak yang misalnya dari sananya secara angka intelektualnya misalnya emang udah tinggi gitu, tapi tetap tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya beberapa hal yang uh, termasuk dari stimulasi, nutrisi, dan interaksinya nih nggak diseimbangkan gitu. Nah, slide selanjutnya. Nah, tadi aku mau terusin, kenapa sih interaksi positif ini jadi penting gitu, terutama sebenarnya untuk masalah pandemi, karena biasanya belakangan yang aku temukan stres anak dan stres orang tua tuh berujung ke sini gitu. Jadi pertumbuhan otak anak usia dini itu tuh perlu stimulasi yang langsung gitu, kayak tadi kita ngomong langsung, berkegiatan langsung gitu ya, atau kayak misalnya bukan cuma dari screen, tapi misalnya udah dari screen nih, misalnya gurunya ngajar, terus ada hands-on activities-nya, atau kita kerjain lagi, atau kita nonton sesuatu eksperimennya langsung gitu. Dan termasuk pada saat kita ngomong dan berbahasa, akan lebih bagus kalau misalnya itu tuh ada kegiatan langsungnya gitu, kita langsung menatap anak. Dan kegiatan langsung ini biasanya kan membutuhkan kita berinteraksi ya sama anak gitu. Nah, bayangin nggak kalau kegiatan pada saat kita berinteraksi sama anak terus kita sambil marah-marah gitu, ngajarin satu huruf aja marah-marah, bukannya dia makin ngerti, dia malah makin ngerasa aduh ini terancam gitu. Karena basically manusia tuh punya tombol fight or flight or freeze, atau kalau ada stimulus dari luar dan itu mencekam buat mereka, itu mereka entah kabur atau entah jadi diem aja gitu, atau mereka jadi ngelawan gitu. Jadi kalau misalnya kita mikirinnya nggak harus binatang buas gitu ya yang membuat mereka ketakutan, tapi tatapan mamanya, suara nada tinggi papanya itu udah sama kayak singa gitu di otak tuh prosesnya. Karena otak kita itu belum bisa membedakan sesuatu yang dangernya beneran atau bahayanya beneran, dan bahayanya sebenarnya nggak beneran. Tapi ya ini dipersepsikan anak sebagai sesuatu yang sama bahayanya dengan dia ketemu dengan binatang buas gitu. Sehingga interaksi positif ini sangat diperlukan supaya otaknya anak-anak jadi happy. Ketika anak happy, pertumbuhannya, nyalanya juga jadi lebih optimal dan maksimal gitu. Jadi ingat lagi, oke, kalau kita misalnya lagi kepingin ngajarin anak atau main sama anak gitu ya, atau pingin memberikan stimulasi, yang paling penting itu bukan barangnya edukatif atau enggak gitu. Karena barang edukatif atau enggak itu, barang jadi edukatif atau enggak tergantung bagaimana kita membawakannya. Tergantung bagaimana seberapa positif tuh interaksi yang kita bangun sama anak juga, sehingga mungkin apa aja bisa jadi edukatif gitu. Slide selanjutnya. Nah, terus kemudian juga si asupan, kalau ini sorry ini judulnya salah. Jadi kenapa sih asupan nutrisinya jadi baik, kita penting itu tadi memengaruhi kestabilan emosi dan kesehatan otak, sehingga menyiapkan fisik dan mental anak untuk mengolah stimulasinya gitu. Jadi tadi selain genetik itu ada interaksi dan juga ada nutrisi ya yang perlu kita
cermati gitu. Jadi bukan cuman kayak soal screen time, bukan cuman soal barangnya edukatif atau enggak, atau seberapa banyak anak lesnya, atau seberapa banyak hal-hal yang berguna di rumah, tapi juga yang gak kalah penting balik lagi nutrisi dan interaksi tuh jadi bagian yang cukup vital dan sebenarnya biasanya agak nggak terperhatikan gitu ya. Soalnya kita biasanya fokus sama teknis apa sih yang bisa dilakukan supaya anaknya tuh jadi lebih pinter gitu istilahnya. Padahal hal-hal ini juga harus diseimbangkan. Slide selanjutnya. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa dibantu orang tua gitu nih biar nggak terlalu lama ya. Jadi sebenarnya ini aku singkat aja biar lebih gampang diingat gitu. Jadi memang yang diperlukan dan dibantu dari orang tua dalam tumbuh kembang anak tuh selalu sabar ya bagaimanapun gitu. Walaupun ini agak nyebelin, nah, tapi sabarnya aku breakdown. Jadi sabar tuh S-nya stimulasi anak dengan kegiatan yang bervariasi gitu. Terus kemudian atur asupan kegiatan dan kegiatan aktif anak, main sama anak. Nanti mungkin Mbak Lala bisa jelasin banyak ya di sini karena sebenarnya semuanya tuh mulai dari main karena main itu tuh membangun interaksi yang positif. Kalau kita sibuk banget sediainlah 20 menit tiap harinya untuk masing-masing anak ya. Jadi kalau anaknya lebih dari satu dan masing-masing orang tua dan fokus gitu. Jadi pada saat main tuh nggak sambil ngelihat notifikasi email, nggak sambil lihat notifikasi WhatsApp dan lain sebagainya karena sama aja gitu. Kita nggak hadir secara penuh. A-nya atur emosi orang tua dan realistis dalam berekspektasi gitu. Nah kemudian memang slide selanjutnya. Nah, tapi ketika si sabar ini nih udah kita lakukan, tadi udah kita seimbangkan gitu ya. Gimana sih kalau misalnya bener-bener nih setelah kita periksa dan lain sebagainya gitu, kita coba baca-baca, kok kayaknya anakku bener-bener mengalami keterlambatan. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Yang pertama, yang paling penting adalah kitanya harus tenang dulu. Ketika kalau kita panik, biasanya tuh kalau emosi kita lagi intens, otak bagian logika kita tuh nggak bisa jalan bareng. Harus diturunin salah satu. Setelah kita tenang gitu ya, coba kita konsultasi lagi dengan ahli terkait. Karena walaupun misalnya nampak gejalanya sama, misalnya jumlah kata-katanya belum banyak nih anak A dan anak B, tapi bisa jadi masalahnya berbeda gitu. Makanya perlu konsultasi ke ahli yang bisa menangani dan memeriksa secara menyeluruh nih untuk tiap anak. Nah, setelah nanti dari ahli, itu biasanya kan ada saran dari psikolog. Biasanya kalau di 3 generasi kita akan kasih saran nih dari catatan tumbuh kembangnya gitu ya, rekornya apa aja sih yang perlu distimulasi secara tambahan, apakah di area aspek misalnya bahasanya, komunikasinya, atau fisiknya, atau emosinya, sosialnya yang bisa kita lakukan apa. Biasanya nanti setelah itu kan bisa juga ditanya ke psikolognya gitu ya, program-program apa yang di luar tuh bisa jadi tambahan gitu. Sebagai contoh, anakku tuh selama pandemi itu jadi meningkat nih, apalagi umurnya dia kan memang di usia-usia yang masih tantruman gitu ya, dan meningkat keinginan untuk melempar, memukul dan lain sebagainya gitu. Ternyata setelah aku cek-cek, ini mungkin kurang kegiatan fisik. Akhirnya program simulasi salah satu yang aku ambil adalah taekwondo private for kids deh, supaya keluar tuh energinya. Benar berkurang si keinginan untuk memukulnya karena ada outlet lain dia bisa keluarin gitu. Dan kemudian lakukan pembagian tugas dengan support system yang ada. Kalau kita sanggup sendiri bersama suami, oke banget. Tapi kalau misalnya nggak bisa, oke, mungkin kita bisa tambahan guru les atau misalnya ada pengasuh lain gitu ya. Jadi atau misalkan dikonsider untuk dipertimbangkan masuk program sekolah gitu. Jadi memang kita tiap hari nggak mikirin sendiri nih apa sih yang perlu dilakukan. Tapi kalau misalnya bisa juga oke banget gitu. Dan terakhir memang konsisten dan sabar menjalankan stimulasinya karena itu tidak berubah dalam semalam, pasti butuh proses dan ya namanya konsisten tuh bukan berarti progresnya naik terus, tapi kadang turun, kadang naik. Yang penting kita terus melakukannya gitu. Nah, selanjutnya ketika kita ngomongin konsisten, itu yang paling berat biasanya ada di kita capek nih secara emosional karena orang tua juga stres. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Memang pertama adalah sebaiknya kita mempelajari dulu nih, mengenali kita tuh kalau marah tuh tanda-tandanya mau marah tuh kayak apa sih? Apa pikiran kita jadi negatif terus, atau suara kita mulai meninggi, atau nafas kita mulai cepet banget, atau kita mulai kayak kupingnya panas gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu, pause dulu, diam dulu dan ambil waktu jeda. Bilang aja sama anak gitu ya, misalnya, bentar ya, mama butuh ambil minum dulu gitu misalnya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau nangis gitu, atau misalnya kamu mau, atau kita misalnya sebel gitu ya, nemenin dia sekolah, udah kita diam dulu. Mendingan diam daripada kita ngomong dan jadi marah-marah gitu. Karena jangan lupa interaksi positif tetap harus di maintain gitu. Kemudian
eksplorasi nih indera-indera kita. Misalnya kalau yang suka lihat yang bagus-bagus atau suka lihat yang hijau-hijau gitu ya, atau mungkin yang butuh cuci muka dulu biar kulitnya kena atau minta dipijitin sebentar gitu, atau kita gerak-gerak sebentar gitu. Jadi explore, atau kita butuh misalnya dengar sesuatu yang enak dulu gitu. Nah, itu untuk menenangkan diri kita. Karena paling gampang dari indera-indera kita dulu nih. Atau ya bisa juga kita bernafas, atau kadang-kadang aku juga suka istighfar atau nyebut nama sendiri sambil sabar gitu juga bisa banget gitu. Dan kemudian itu yang teknik cepatnya, tapi jangan lupa yang ketika maintain hariannya, kita mesti cari waktu untuk mengobrol dengan diri sendiri untuk tahu kebutuhan kita apa. Apakah jangan-jangan kita juga butuh konsultasi nih, misalnya ciri-cirinya adalah selama ini emosi kita benar-benar nggak bisa dikontrol gitu, dan kita jadi udah lebih sering bermasalah sama orang-orang sekitar kita, terus kita moodnya juga low terus gitu ya, atau kata sedih-sedih atau marah-marah terus gitu, kemudian juga rutinitas kita banyak yang keganggu gitu. Nah, mungkin itu sudah perlu bantuan ahli. Dan yang terakhir, sama sebenarnya kita perlu menjaga lifestyle dari mulai makan yang sehat, kemudian olahraga gitu ya, jam tidur dan yang lain, rutinitas itu harus terjaga. Apa itu basic-basicnya? Persiapan fisik dan emosi kita ada di situ. Kalau kita belum, ya jadinya lebih susah nih menjalani kegiatan sehari-hari, termasuk stimulasi dengan anak. Termasuk punya me time tuh juga lifestyle yang baik ya. Jadi punya waktu untuk diri sendiri itu juga lifestyle yang baik. Gak usah lama-lama. Kalau aku kadang kalau nggak sempat banget ya memang ya 15 menit gitu ya, scrolling apa sesuatu yang lucu-lucu gitu, atau kayak ya udah olahraga, kalau punya luxury waktu olahraga sejam gitu, aku lagi berusaha lebih banyak di bagian itu, bisa dilakukan banget gitu. Jadi do whatever that works for you gitu. Dan terakhir, slide selanjutnya. Nah, every child is gifted, they just unwrap their package at different times. Ini mau ngingetin aja, jadi bahwa tiap anak itu tuh punya berkahnya sendiri-sendiri gitu. Mungkin yang punya anak lebih dari satu bisa lihat ya, kayaknya anak pertama sama anak kedua atau anak ketiga kok beda-beda banget gitu. Kayak kapan yang satu ngomongnya lebih banyak, tapi yang satu mungkin lebih seneng kegiatan fisik lebih banyak gitu, yang lain juga berbeda gitu. Jadi tiap anak itu punya destiny-nya atau takdirnya sendiri. Kalau secara spiritual sih aku percaya Allah atau Tuhan tuh sudah memberikan masing-masing jalannya sendiri, kita nggak bisa maksa gitu. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah kita ngelihat uniqueness-nya atau anak kita ini sebenarnya mampunya, udah bagusnya di mana, dan dari perkembangan lain apa sih yang bisa kita tambahkan sesuai juga sama minatnya dia apa. Kalau kita paham nih, mungkin minat tuh lebih yang kayak, oh kalau anaknya suka lari-larian, mungkin cara kita ngajarin dia hurufnya, atau cara kita ngajarin konsep-konsep tertentu, sambil sebar aja sesuatu di luar di ruangan kita, supaya dia lari-larinya kepake juga, dan dia jadi lebih bersemangat belajar gitu. Jadi tiap anak tuh punya caranya sendiri. Orang tua boleh khawatir, tapi jangan lama-lama gitu ya, tanya ke ahli, dan itu tadi, kita kasih stimulasi yang memang pas dengan kebutuhan anaknya juga gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Saski sudah menjelaskan kepada kita informasi yang sangat penting malam ini. Saya punya beberapa pertanyaan nih Mbak terkait materi yang tadi. Pertanyaan pertama, salah satu poin yang menarik mengenai peran orang tua saat anak alami keterlambatan tadi udah dijelaskan sama Mbak Saski. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana orang tua menghadapi berbagai komentar-komentar dari orang terdekat kayak kakek, tante, atau teman mama nih jika anak mengalami keterlambatan, Mbak? Mama harus kayak gimana? Iya. Iya, yang menarik itu komentar-komentar gak enak ini sebenarnya proporsinya banyak datang tuh justru lebih sama keluarga sendiri gitu. Jadi maksudnya mungkin sama mertua atau orang tua kita gitu. Atau ya tidak menutup kemungkinan juga ada banyak pihak-pihak di luar sana yang memang berkomentar. Tapi yang aku mau ingetin para mama dan papa semua, perilaku, perasaan, dan perbuatan atau perkataan orang lain itu bukan milik kita. Termasuk anak kita tuh perilakunya, perasaan, dan perbuatannya bukan milik kita gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol itu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola emosi kita, menjaga perkataan kita, dan menjaga juga perilaku kita. Jadi kalau misalkan kusarankan, apabila misalnya kalau ada komentar yang nggak enak gitu, dan kerasa nggak enak di kita tuh kan benar ya, kalau kita kerasa nggak enak, udah kita diem dulu aja gitu. Nanti lihat itu pada saat kita udah agak lebih tenang, coba diingat lagi itu ngomong apa, itu sesuatu yang haruskah kita pikirin lama-lama, atau ya emang orangnya emang kayak gitu aja gitu. Kita bisa curhat, kita bisa cari tempat teman buat cerita gitu kalau cuma mau ngeluarin unek-unek gitu. Abis itu tapi kalau kita rasa benar nih ada sesuatu input yang baik,
dari situ kita jadi tahu gitu, oke, kayaknya mungkin coba deh aku tanya ke dokter atau aku tanya ke psikolog supaya tahu next steps-nya tuh apa, hal-hal teknis yang bisa dilakukan tuh apa. Tapi kalau ini komentar yang ternyata ya sebenarnya emang orangnya hobi komentar aja gitu ya, mungkin nggak usah kita pikirin terlalu lama. Dan itu tuh otot baper tuh mesti dilatih gitu, jadi latihan aja sehari-hari gitu ya untuk kayak kita ngelatih, balik lagi kayak ngelatih otot itu harus dilatih sehari-hari juga gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke arah karena kita nggak bisa ngontrol, kita milih mana sih yang sebenarnya bermanfaat buat kita, tapi pada saat perasaan kita udah lebih tenang. Jadi kalau kita terusik sama komentar itu, ya udah kita diam dulu aja atau menghindari stimulusnya, kemudian baru mikir next steps-nya apa gitu. Oke, selanjutnya Mbak, selama masa pandemi ini itu banyak banget berita soal kekerasan terhadap anak. Itu apakah kekerasan juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, Mbak? Iya, benar, banyak banget, meningkat banget ya gitu, secara global pun gitu. Ya ini memang pastinya lah tumbuh kembang anak kayak tadi kan kita kan butuh sekali interaksi yang positif ya untuk supaya otaknya berkembang dengan baik. Belum lagi kalau anaknya trauma sama interaksi yang terjadi gitu. Jadi mungkin kita gemes akhirnya beberapa parents tuh ada yang nggak sengaja kelepasan main tangan gitu atau mungkin secara verbal jadi terus-terusan kayak gitu gitu. Nah sebenarnya sih memang itu kayak terkesannya kabar buruk ya, tapi kabar baiknya kalau kita aware banyak juga yang sadar tahu gitu. Kayaknya aku jadi semakin meningkatkan nih perilaku kekerasan ke anakku gitu. Nah kalau kita udah tahu itu step awal yang baik gitu. Nah kalau kita nggak bisa kontrol itu dan terjadi terus menerus, segeralah cari bantuan gitu. Nanti mungkin bisa ke psikolog, bisa ke psikiater. Termasuk misalnya mau cek anaknya juga apakah ada trauma ataukah ada sesuatu yang perlu diperbaiki secara relationship dengan anak atau mungkin relationship dengan pasangan yang seringkali juga kebawa nih ke anak, akhirnya bisa ketolong. Tapi benar itu banyak sekali yang kejadian itu tadi. Kalau interaksinya aja udah nggak positif, ya susah untuk anak bertumbuh gitu ya, susah untuk anak bisa develop ke hal yang lebih baik lagi karena terlalu mencekam lingkungan buat dia. Oke Mbak, oh ya Mbak, tadi kan Mbak Saski menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung tumbuh kembang anak salah satunya adalah stimulasi. Sebenarnya stimulasi apa sih Mbak yang paling penting didapatkan anak itu Mbak dari beberapa jenis stimulus yang Mbak Saski tadi sebutkan Mbak? Sebenarnya kalau mau ngomong yang paling penting itu semua sama pentingnya. Jadi gimana ya, kalau kita ngomong perkembangan anak itu kita nggak bisa tuh lihat misalnya, oke kita kasih stimulasi bahasa, satu hal aja misalnya bahasa, dari ini aja, dari screen aja, kan dia jadi bisa bahasa-bahasa, bisa tahu bahasa A, bahasa B, tapi kan berbahasa itu bukan cuma dari dia mengenal kata-katanya, tapi gimana cara dia ngomongnya, gimana cara dia misalnya benar-benar paham arti katanya tuh apa gitu kan. Nah, jadi harus ditambah sama kegiatan-kegiatan lain dan tidak ada satu stimulus utama untuk untuk pertumbuh kembangan anak gitu. Jadi tumbuh kembang anak itu memang harus dari berbagai macam stimulus. Pegangannya kalau biasanya tumbuh kembang anak usia dini, kita lihat dari cara dia berpikir, cara dia motoriknya, bergeraknya, kemudian sosial dan emosinya. Itu kan semua kenapa jadi penting, karena kalau kita ngelihat laporan-laporan nanti misalnya orang-orang yang akan survive di tahun 2030 atau bahkan seterusnya tuh orang yang kayak apa? Bukan cuman pintar secara kognitif, IQ-nya bagus atau pintar secara akademis, tapi juga bagaimana mereka mengelola emosi, bagaimana leadership-nya bagus, sosialisasinya bagus, semuanya berperan gitu. Jadi nggak bisa tuh kita potong satu aja nih stimulus yang paling utama, karena semua orang butuh semua part-part itu. Jadi jangan terlalu fokus di akademis banget gitu ya. Jangan lupa ada karakter yang harus dipupuk untuk secara berkepanjangan nih bisa tumbuh dalam diri anak yang nantinya membantu mereka untuk survive juga loh di masa mendatang. Gitu. Oke, berarti nggak cukup cuma satu stimulus ya Mbak, ya semua stimulus perlu didapatkan anak terlebih di masa pandemi ini. Dan yang paling aku highlight tadi adalah satu hari itu anak harus bergerak aktif selama 3 jam ya, seperti itu Mbak ya? Iya. Oke, Mbak Saski sekali lagi terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, sekarang Mbak kita akan berpindah nih mendengarkan penjelasan dari Mbak Faradila. Mbak Faradila, kita akan bahas apa nih malam ini Mbak? Ya, kita akan bahas tentang kunci stimulasi untuk anak di masa pandemi ini ya. Jadi nanti kita akan bahas apa saja sih yang memang yang perlu kita ketahui untuk anak, jadi ibaratnya kita sebagai orang tua jadi tahu bahwa bagaimana kita menstimulasi anak, bahwa bukan hanya dalam pendidikan aja, bukan dalam tenaga pendidik aja yang bisa menstimulus, tapi orang tua juga bisa membantu agar lebih optimal.
Oke, kalau gitu aku persilakan kepada Mbak Faradila untuk memulai presentasinya. Silakan Mbak. Makasih. Ya, bisa dibantu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para mama yang sudah mau bergabung di webinar kami ya. Saat ini, perkenalkan sebelumnya saya Faradila, saya guru preschool Montessori. Aktivitas sehari-hari saya juga sebagai pengurus komunitas teman main. Jadi saya di sini bekerja dengan sebuah yayasan dan kemudian nanti kita turun bekerja sama dengan seluruh sivitas sekolah ya untuk memperkenalkan permainan tradisional. Namun yang saya ingin jelaskan di sini adalah bagaimana sih kita ingin memberikan kunci stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terhambat karena pandemi seperti itu. Silakan dibantu untuk slide pertama. Ya. Jadi kita di sini sebagai orang tua juga perlu ya mengetahui selain kita ingin tahu kunci stimulasi itu apa, tapi kita juga mengetahui faktor yang menghambat tumbuh kembang anak saat pandemi. Jadi selain kita juga di sini konsen dengan apa yang anak saat ini yang saat ini kurang jelas ya. Bisa dibantu Mas Gilang? Siap. Jadi faktor yang menghambat tumbuh kembang anak ini saat pandemi adanya penyakit ya. Nah, dukung anak untuk selalu sehat. Dalam arti karena kita baru bisa tahu anak ini bisa berkembang ketika dia dalam kondisi sehat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika anak kurang gizi. Nah, untuk yang sekarang terbaru kita harus menggunakan gizi seimbang. Gizi seimbang di sini adalah porsi untuk karbohidratnya cukup, porsi untuk protein nabati, protein untuk hewani juga cukup, dan yang terakhir kadar gula, garam, dan juga untuk lemak itu memenuhi syarat yang memang sudah ada di piramida makanan seperti itu. Kemudian lagi faktor yang menghambat adalah perilaku kita ternyata. Kita harus lihat lagi perilaku kita, apakah kita terlalu overprotective pada anak ataukah terlalu cepat membantu. Jadi pada saat kita melihat anak ingin bermain, contoh misalkan main Messi Play ya. Messi Play ini dalam artian bermain mainan yang memang menggunakan alat bahan seperti terigu, kemudian busa gitu. Itu pastinya memang akan membuat berantakan, kotor dan juga seperti itulah. Tapi ini akan membuat anak menjadi belajar. Belajar di sini anak tidak merasa khawatir untuk merasa lengket, jijik, seperti itu. Jadi di sini kita perlu juga memberikan peran aktif mendukung anak untuk melakukan aktivitas yang baik. Kemudian yang keempat, kurangnya stimulus. Ternyata faktor yang menghambat tumbuh kembang anak di sini adalah kurangnya stimulus. Seperti yang tadi Mbak Saskia katakan, bahwa ada 5 aspek, dan 5 aspeknya ini harus berkesinambungan. Ibarat meja, kaki itu kan ada 4 ya, meja itu kakinya ada 4. Itu 4-4-nya harus berdiri sama tegak. Aspek perkembangan kognitifnya harus distimulus, aspek fisiknya juga harus distimulus, aspek sosial mandirinya juga harus distimulus, bahasa seperti itu. Karena kalau misalkan hanya satu saja yang distimulus atau kurang yang stimulus, itu nanti akan ada jomplang, ibaratnya jomplang itu tidak seimbang seperti itu. Nah, jadi dengan ada faktor-faktor ini diharapkan orang tua juga awareness terhadap milestone ataupun tahapan-tahapan perkembangan. Kiranya kalau usia 1 sampai usia 3 tahun harus sudah bisa apa ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa searching juga ya di Google untuk milestone perkembangan anak-anak usia, tahapan-tahapan perkembangannya. Selanjutnya, kemudian untuk faktor yang kedua yaitu apa saja tumbuh kembang yang akan terhambat karena adanya keterbatasan sosialisasi saat pandemi. Yang pertama, kita harus lihat semua aspek fisiknya bagaimana ya. Apakah si anak ini, misalkan saya usia anak 3 tahun. Halo?
Misalkan anak usia 3 tahun, untuk aspeknya ini apa? Apakah dia sudah bisa menendang? Apakah sudah bisa melompat satu kaki? Seperti itu. Jadi kita harus melihat apakah ada keterhambatan, apakah ada terhambat dari segi aspek, kemudian juga dari sisi motorik kasar, seperti itu. Kemudian dari sisi bahasa juga kita lihat kognitif. Tidak bisa kita bilang anak kita terlambat hanya gara-gara dia tidak bisa berbicara. Misalkan anak usia 3 tahun harus bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan, kita langsung bisa menjudge dia terhambat. Tidak. Jadi kita harus lihat dulu dari beberapa aspek tidak sesuai dengan tahapan usia perkembangannya. Seperti itu. Jadi aspek fisik harus dilihat, motorik kasarnya juga, bahasa, kognitif, dan juga emosi sosial kemandiriannya. Seperti itu. Selanjutnya, baik. Nah, kemudian peran orang tua dalam menstimulasi anak ketika pertumbuhannya tahu ini terhambat, apa saja yang harus dilakukan? Nah, kita di sini bisa membantu dengan menyediakan nutrisi yang baik. Seperti itu. Jadi membiasakan untuk kebiasaan makan yang baik, sarapan. Jadi pastikan pada saat dia ingin melakukan kegiatan aktivitas pagi hari itu sudah sarapan, sudah minum susu mungkin ya, seperti itu. Mengapa? Karena kalau misalkan anak yang memang diberikan nutrisi yang cukup dengan gizi yang seimbang, otomatis dia akan sehat. Ketika dia sehat, dia pastinya akan lebih konsentrasi dan ingin melakukan aktivitasnya dengan energi, seperti itu. Kemudian juga peran orang tua di sini adalah memberikan kemudian memantau tumbuh kembang anak dengan memberikan susu yang tepat yang pastinya mengandung omega 3, omega 6 dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh anak pada saat sesuai usia perkembangannya. Dan terakhir, menstimulasi aspek perkembangan anak. Sekali lagi, menstimulus ini bisa diberikan untuk anak, diberikan kepada kita ya sebagai mama dan papa dan juga sebagai orang yang terdekat dengan cara memberikan kegiatan-kegiatan bermain tapi sambil belajar ya. Jadi bermain dalam sambil belajar di sini adalah aktivitasnya tidak monoton, tidak hanya itu saja. Karena tidak bisa kita memberikan kegiatan yang memang tidak memiliki goals atau tools. Seperti itu. Coba slide selanjutnya. Nah, ini jadi bermain. Permainan apa saja sih memang yang bisa dilakukan di rumah bersama anak untuk membantu tumbuh kembangnya. Di sini bisa saya jelaskan ya satu-satu ya, karena saya memang di sini ahlinya. Jadi untuk permainan yang kita berikan ini bisa permainan edukatif. Permainan edukatif ini permainan yang memang mengenalkan menggunakan alat atau media. Jadi anak bisa dikenalkan melalui puzzle ataupun misalkan alat-alat edukatif seperti itu. Kemudian bisa juga yang berhubungan dengan geometri, ya ada untuk yang berbahan kayu seperti itu, atau juga alat-alat yang memang menggunakan media ataupun bahannya itu memang dibutuhkan oleh anak, seperti misalkan Lego. Tujuannya untuk apa? Agar anak juga berpikir bahwa menyusun ini memerlukan beberapa tumpukan seperti itu. Jadi nanti anak tahu bahwa mau menyusun menara ada 5 supaya tinggi menyusun menjadi 5 seperti itu. Kemudian permainan outdoor. Permainan outdoor ini biasanya berhubungan dengan permainan tradisional ya. Jadi ada engklek, kemudian juga ada untuk enggrang, engsreng seperti itu. Dan juga untuk yang berhubungan dengan misalkan bermain di taman, bermain pasir seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah permainan bermain peran. Main dokter-dokteran, kemudian main guru-guru seperti itu. Dan yang keempat, ini musik and movement. Jadi kita bisa juga mengajarkan anak untuk bergerak menggunakan lagu, kemudian membuatkan gerakan-gerakan. Kan ada yang misalkan kayak seperti kalau kau suka hati tepuk tangan, itu anak bergerak. Jadi dia tahu tepuk tangan seperti itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, injak bumi, tepuk tangan, itu gerakan-gerakan. Sambil kita menstimulus anak untuk bisa memberikan daya ingat dan juga lirik-lirik, dia juga bergerak secara energik seperti itu. Nah, untuk yang kelima, permainan yang memang menggunakan sensorial. Permainan sensorial artinya permainan ini yang melatih seluruh indera. Jadi ada indera peraba, indera untuk indera pengencap, indera penglihatan, semuanya itu bisa kita stimulus lewat permainan.
Nah, contohnya seperti ini. Bisa slide berikutnya. Nah, ini kegiatannya. Jadi permainan sensorial ini kita bisa melatih bagaimana pendengarannya, bagaimana stimulasi untuk pengecapnya, atau juga penglihatannya, penciumannya, dan juga apa yang dia raba. Dengan aktivitas-aktivitas yang kita berikan secara variatif dan juga menarik, anak pasti tidak akan bosan. Misalkan seperti untuk permainan sense of hearing, ya, melatih indera pendengaran. Pendengaran yang dilatih, kita akan lihat nih, anak tahu nggak ya bunyi suling seperti apa? Kita kenalkan suling. Anak tahu nggak ya bunyi peluit seperti apa? Bunyi beker. Kemudian juga untuk bunyi lonceng, ya. Jadi untuk hal-hal yang kita berikan ini tujuannya walaupun bermain tapi sambil belajar. Aktivitas yang kita berikan ini memberikan anak menjadi lebih peka, ya, lebih peka terhadap inderanya. Oh, berarti saya bisa mendengar dengan telinga saya. Nah, begitupun juga dengan indera penglihatan. Berikan dia stimulasi yang memang berhubungan dengan warna, kemudian juga aktivitas yang bisa dia berikan, misalkan seperti warna merah, warna-warna yang memang terlihat secara kontras, ya. Kemudian yang ketiga, indera pengecap. Indera pengecap ini adalah kita bisa mengajak dia bermain sambil belajar lewat fun cooking, yang kita membuat es krim bersama, atau mungkin merasakan perbedaan antara garam gula dan juga terigu, seperti itu, apa saja misalkan. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivitas yang memang menggunakan indera peraba, ya, seperti misalkan pasir, cat, seperti itu, terigu, kemudian juga water bead. Hal-hal yang memang ketika kita disentuh itu bisa memberikan tekstur, ya, tekstur di sini bisa dibilang memberikan bahasa seperti lembek, mengajarkan anak tahu bahwa oh ini lembek, oh ini kasar, oh ini halus, seperti itu. Jadi ketika anak distimulus dengan kegiatan yang bervariasi dan menarik, pasti anak pun jadi merasa lebih antusias menghadapi hari-harinya. Dan pasti ini membutuhkan effort, ya, karena kita di sini akan diminta untuk lebih kreatif mencari ide-ide kegiatannya. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini saya mau bagi tips, karena juga saya di sini adalah tenaga pendidik. Jadi untuk tips mengenalkan jenis permainan baru terhadap anak itu bagaimana sih? Yang pertama, kalau boleh saya sarankan, ini kita buat jadwal. Jadwal bermain di sini artinya kita tetapkan Senin sampai Sabtu misalkan, atau Senin sampai Jumat. Senin kita mau bermain apa? Jadi dari sisi orang tua tetapkan, oh Senin kita harus bermain misalkan permainan yang edukatif, berarti menggunakan alat. Nah, alat mana yang akan digunakan? Misalkan hari Selasa kita akan bermain permainan sensorial. Dari permainan sensorial, kira-kira bagian apa yang akan kita stimulus? Apakah hari Selasa itu akan stimulus indera pendengaran, ataukah indera pengecap, ataukah indera penglihatan, seperti itu. Jadi buatkan timeline, ya, agar apa? Agar anak merasa ada kepastian. Kepastian jadwal ini memberikan anak merasa antusias menghadapi, oh baik, berarti hari Selasa saya akan main sensorial, akan main cat, akan main pasir, akan main yang lain-lainnya, seperti itu. Jadi anak merasa bahwa ada sesuatu yang pasti yang diajarkan kepada mereka. Misalkan untuk hari Rabu, seperti itu, untuk bermain di luar, ya, seperti itu. Jadi kita bisa berikan kepada anak timeline atau jadwal yang pasti, jadwal yang bermain dengan lakukan durasi, kalau untuk perkenalan tidak perlu lama, ya, jadi 5-10 menit itu cukup bagi anak. Karena kalau misalkan anak tertarik, dia pasti mau tidak mau, dia akan sendiri menambah durasinya. Misalkan ada anak murid saya yang memang awalnya tidak begitu tertarik dengan pasir. Jadi kalau main pasir itu jijik, karena habis kena air itu pasti ada lengket-lengketnya. Tapi ketika dia sudah tertarik, langsung dia sampai 30 menit itu tidak mau selesai. Gitu. Jadi kalau misalkan kita kenalkannya 5 menit, coba pegang dulu yuk, coba sentuh dulu yuk, kenalkan saja. Karena memang butuh waktu 10-15 kali, ya, untuk mengenalkan permainan baru kepada anak. Jadi kalau untuk anak tertarik atau tidak, kita berikan juga kepada anak untuk tidak memaksa. Artinya kita berikan ini kepada dia, biarkan dia memilih untuk
mau atau tidaknya. Tapi setidaknya kita sudah mengenalkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan. Artinya tetapkan tujuan di sini, orang tua juga mempunyai andil. Saya ingin menstimulasi anak saya di bagian, misalkan contoh di bagian motorik kasar. Artinya berhubungan dengan otot besar ya, menendang, melempar, kemudian bermain sepeda misalkan. Nah ini kita bisa tetapkan tujuan. Jadi permainan apa nih hari ini yang ingin kita kenalkan? Misalkan kita ingin memperkenalkan permainan tradisional seperti itu. Permainan apa? Tujuannya untuk apa permainan ini dikenalkan? Jadi ketika kita sudah mengenalkan dan tujuan itu sudah ditetapkan, kita lebih mudah sebagai orang tua mempunyai kontrol. Nah yang terakhir, buatlah tema saat bermain pura-pura. Jadi kalau untuk yang misalkan kita mau tetapkan tema untuk bermain pura-pura, ada temanya supaya lebih menarik. Apakah misalkan musim hujan, kita pura-pura piknik, seperti itu. Jadi anak akan merasa antusias. Next. Nah, kemudian anak mudah bosan dengan suatu permainan. Bagaimana cara orang tua menyiasati hal ini? Ya, jadi yang pertama, lakukan bermain itu dengan permainan yang dikenakan secara bertahap. Kenalkannya itu nggak bisa sekali memang, jadi 10-15 kali. Ketika saya menghadapi anak yang memang sulit untuk diajak bermain dengan permainan yang memang kotor ataupun yang menjijikan gitu, seperti menjijik sini artinya lembek gitu ya, lembek dan teksturnya itu menurut mereka tidak nyaman. Tapi ini nggak bisa sekali saya kenalkan kepada mereka. Namun memang ini perlu dikenalkan agar apa? Agar anak juga merasa mengetahui banyak tekstur di saat ini yang kita ajarkan. Jadi kita perlu kenalkan ini nggak bisa sekali, 10-15 kali baru mereka akhirnya oke, saya suka main ini gitu. Yang kedua, lihat juga usianya. Usia anak ini kita mesti lihat 3 tahun ini memang harus sudah bisa apa ya. 3 tahun, 4 tahun itu sama untuk ketika kita sudah tahu batasan-batasannya ataupun milestone yang harus kita kembangkan. Jadi kita lebih mudah juga untuk membuat anak lebih merasa prepare ya, siap untuk menerima apa yang diberikan oleh guru ataupun kita sebagai orang tua. Nah yang ketiga, kenali karakter. Jadi anak suka bermain di indoor kah, ataukah suka main di outdoor. Nah bisa kita berikan hal-hal tersebut dimasukkan dengan yang dia suka. Misalnya dia suka lagu nih, suka nyanyi, suka menari gitu. Nah kita kondisi dia sedang senang ataupun sedang dia suka, kita masukkan apa yang ingin kita pelajari ataupun yang kita berikan kepada anak. Gitu. Karena hal tersebut akan lebih mudah diserap oleh dia dan dia juga merasa tidak akan bosan untuk menerima permainan tersebut. Seperti itu. Kemudian, terima kasih. Itu aja yang dari saya. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup, Mbak Sarah. Oke, seru banget ya materi dari Mbak Faradila. Terima kasih banyak sudah sharing ilmu sama Mama dan Papa. Mbak Faradila, saya ada beberapa pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan tadi. Pertanyaannya, tadi Mbak Faradila menyebut bahwa tumbuh kembang anak yang terhambat saat pandemi salah satunya karena perilaku orang tua yang terlalu cepat membantu anak nih Mbak. Sebenarnya berapa lama orang tua memberikan waktu terhadap anak untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, baru setelah itu orang tua bisa membantu Mbak? Kalau untuk berapa lama di sini intinya kita tidak terlalu contoh kecil seperti misalkan jatuhnya Mbak Sarah ya. Jadi pada saat anak jatuh kita lihat terlebih dahulu apakah dia bisa bangun, apakah dia bisa bangkit dari jatuhnya seperti itu. Jadi kita tidak langsung membantu untuk membantu dia dengan cepat berdiri. Diam. Nah, ketika dia nanti kita mohon maaf, ketika misalkan kita tidak buru-buru bantu, jadi dia belajar untuk berarti kalau harus jatuh cepet-cepet bangun ya gitu. It's okay, nangis nggak apa-apa. Tapi ketika kita ketika kita memberikan dia kesempatan untuk bangun sendiri, itu arti ke depannya akan memberikan dia kesempatan pada saat nanti sudah dewasa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan ketika dia jatuh nanti. Seperti itu Mbak Zara. Oke, berarti intinya memberikan anak kesempatan terlebih dahulu seperti itu Mbak ya, baru orang tua menyelesaikan masalahnya.
Betul. Oke. Tadi Mbak Faridila juga menjelaskan berbagai jenis permainan yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama anak. Nah, idealnya nih Mbak, berapa lama kegiatan bermain ini bisa berlangsung? Untuk ideal untuk anak usia 3 sampai 4 tahun 5 sampai 10 menit Mbak Sarah. Jadi kalau untuk misalnya kita kenalkan kepada mereka itu tidak langsung suka ya. Karena kalau untuk permainan ini at least dia coba dulu. Dia mau coba, dia mau praktek itu udah oke banget gitu. Tapi kalau misalkan untuk sampai dia enjoy atau sampai berjam-jam memang belum tentu bisa sampai ke sana ya. Tapi setidaknya dia mau coba terlebih dahulu. Oke, jadi sebenarnya singkat banget waktunya ya Mbak ya. Jadi kita minta kepada orang tua supaya meluangkan waktunya sedikit untuk anak biar bisa bermain bersama. Seperti itu ya Mbak Faradila ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Mbak Faradila atas penjelasannya. Nah, Mama dan Papa, tadi sudah kita simak penjelasan dari Mbak Saski dan Mbak Faradila. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Saski dan Mbak Faradila. Yuk bersama-sama kita sebagai orang tua saling support memberikan perhatian kepada anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya. Sekarang saatnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan terpilih dari Mama dan Papa. Pertanyaan pertama untuk Mbak Saski. Ini pertanyaannya lumayan nih Mbak, agak panjang. Dari Mama Masayu Debi, ibu dari anak 2 tahun dari Jawa Timur. Pertanyaannya, di masa pandemi ini aku sangat membatasi sekecil untuk bermain di luar rumah. Sedangkan stimulasi kecerdasan interpersonal itu melibatkan orang lain yang seusianya ataupun lebih tua nih Mbak. Bagaimana ya agar si kecil tetap bisa bersosialisasi dan tidak merasa takut dengan orang lain ketika di luar? Dan jenis mainan apa yang cocok untuk menstimulasi kecerdasan si kecil selama di rumah aja Mbak? Oke, makasih Mbak Sarah. Ada keterangan, usia anaknya nggak ya? Usianya 2 tahun Mbak. Oke, 2 tahun. Terima kasih Mama Mas Ayu Dewi atas pertanyaannya. Aku setuju sih ini jadi concern yang lumayan ya buat para orang tua gitu, terutama yang anaknya masih balita gitu. Salah satunya sih masalah interpersonal ini, atau sebenarnya kan memang kebanyakan bagaimana sih dia bersosialisasi juga dan maintaining-nya seperti apa. Sebetulnya sih memang kalau lebih banyak di rumah, kemungkinan untuk ketemu teman sebaya itu agak lebih sedikit, tapi bisa dilakukan dengan beberapa program online yang secara virtual bisa ketemu teman-teman yang lain juga gitu. Memang harus full dengan bimbingan orang tua juga ya. Memang ketika 2 tahun itu kan targetnya nggak selalu harus dia benar-benar kayak bersosialisasi, ngomong langsung bisa bolak-balik dan lain sebagainya. Tapi kayak dia kenal dulu orangnya, nanti kemudian kalau ditanya dia menjawab dan lain sebagainya, itu bisa gitu sebetulnya kalau memang mau dilakukan di rumah total. Atau kita sekarang sudah mulai bermunculan nih banyak private play date gitu, jadi mungkin bisa diajak teman-temannya Mama Mas Ayu gitu untuk yang mungkin dipercaya secara protokol juga dan kerasa aman untuk ambil waktu konsisten play date di kelompok kecil gitu. Kebetulan saya juga punya kayak 2-3 orang yang konsisten di kegiatan yang sama gitu dengan protokol yang kami sepakati bersama seperti apa. Nah, kegiatan atau stimulasi lain yang bisa ditambah apa nih untuk melatih interpersonal? Tadi sebenarnya Mbak Lala sempat jelasin dikit, salah satu yang paling menyenangkan itu kalau kita bisa melakukan pretend play gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak umur segitu tuh lagi bisa kita bantu juga nih untuk mengembangkan bukan cuma masalah imajinasinya, tapi kalau kita main pura-pura kayak main dokter-dokteran, jual-jualan dan lain sebagainya, itu dia dipaparkan dengan berbagai macam situasi sosial yang dibawanya dengan situasi bermain gitu. Jadi kapan sih kalau ditanya dia harus jawab apa, kemudian kalau misalkan kitanya jadi main sekolah-sekolahan, siapa yang jadi guru, siapa yang jadi murid, atau misalnya kita mau main jual-jualan atau dokter-dokteran atau apapun lah, itu kan ada peran-peran yang bisa berganti. Si masing-masing peran ini kan nantinya ada penyesuaian dengan situasi sosialnya juga gitu. Jadi itu juga bisa dilatih main sama Mama Papa
papanya gitu sih. Jadi beberapa kegiatan itu mungkin Mama Mas Ayu bisa coba, terus coba aja explore juga kegiatan. Kan sekarang menariknya ini secara virtual kita bisa ikutan nggak cuma di daerah kita doang. Bahkan aku kemarin sempat nyoba-nyoba ya kegiatan mungkin ada di Surabaya atau melakukan di Jakarta ya, atau misalkan ada di Bandung gitu, sehingga kepapar juga nih anakku dengan berbagai macam orang-orang yang cukup berbeda. Ketika dia mulai hybrid lagi, kebetulan untuk anakku tidak terlalu banyak penyesuaian yang terlalu berkepanjangan, dan menimbang bahwa kalau kapan-kapan nanti akan PPKM lagi, kayaknya enak deh kalau bisa nyari juga program-program pendidikan yang cocok sama kebutuhan anaknya. Karena sebenarnya balik lagi bukan cuma kurikulumnya, tapi juga kenyamanan anak tuh ketika berinteraksi dalam kelas-kelas tersebut gimana. Itu juga bisa dicoba supaya bisa ketemu teman-teman lain yang seumuran juga gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Andina dari TK Bambini Tangerang Selatan. Ini pertanyaannya untuk Mbak Faradila. Ini pertanyaannya juga cukup panjang nih Mbak Faradila ya. Pertanyaannya, langkah utama apa yang paling tepat untuk kami sebagai sekolah mempersiapkan siswa baru di tahun ajaran depan? Karena menurut Mama Andina ternyata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lebih banyak anak-anak spesial seperti speech delay dan sensori yang kurang terstimulasi. Menurut informasi dari Mbak Andina, orang tua anak tersebut mengaku ikut terapi. Ia juga menanyakan pendekatan ke orang tuanya nanti seperti apa. Terus untuk materinya gimana karena PTMT seminggu hanya sekali Mbak Faradila? Ya, terima kasih Mbak Sarah ya. Untuk ya memang ini tidak mudah ya untuk menghadapi pandemi saat ini. Tapi kita sebagai pendidik mau tidak mau harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh di atas ya. Jadi kalau untuk memang kita bertanya hal-hal seperti apa yang harus kita lakukan, kita berikan yang memang yang bisa kita lakukan. Jadi yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol di sini adalah hal-hal ataupun ide-ide kegiatan memang bisa kita gabungkan melalui aplikasi-aplikasi yang menarik. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa sudah berkutat untuk tidak bermain dengan online. Karena ada beberapa aplikasi penilaian ataupun aplikasi-aplikasi, mohon maaf ini untuk Bimba ya, Bimba atau apa ini Mbak Sarah, mohon maaf? Iya Mbak, iya TK Mbak. TK ya? Iya. Ya, jadi memang harus variasi dalam segi penilaian ataupun untuk aplikasi yang bisa digunakan melalui online gitu. Kalau misalkan kita sudah bisa menggunakan aplikasi online secara maksimal, pastinya kita akan berikan penyesuaian penilaian terhadap anak yang sesuai dengan kita inginkan gitu. Itu dari saya. Kemudian kalau untuk tadi ini bentar. Gimana Mbak? Bambini ya, Bambini Tangerang ya. Iya, Bambini Tangerang Selatan, iya betul Mbak. Satu kali ya. Baik. Jadi kalau untuk pertemuan memang tidak bisa dipaksakan karena memang virus masih ada. Jadi dengan adanya jam pembelajaran yang dikurangi, kita maksimalkan dengan media alat pembelajaran yang kita kirimkan kepada orang tua. Nah, jadi kalau saya di sini sebagai guru kita harus benar-benar kreatif ya Mbak Sahara ya. Kreatif di sini adalah ide kegiatan kita buat ini bisa kita sampaikan secara online kepada anak, kemudian anak bisa menduplikasi di rumah agar nanti hal-hal tersebut bisa kita berikan juga kepada orang tua. Misalkan ini kan ada beberapa yang memang banyak speech delay ya. Nah, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulus untuk kegiatan dari segi kognisi, dari segi bahasa berarti. Kalau untuk speech delay bahasa apa saja yang harus diberikan? Misalkan ada lomba, bukan lomba, biasanya ada kegiatan untuk meniup balon. Karena kan kalau untuk anak speech delay itu berarti dia kurang untuk aktivitas oral motor ya, oral motornya. Jadi kita harus stimulus juga tuh Mbak Sahara, aktivitas kegiatan-kegiatan oral motornya ataupun langkah step kegiatan yang bisa diberikan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa tidak usah terpaku dengan apa yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita berikan saja apa yang bisa kita lakukan melalui ide-ide kegiatan apa nih yang bisa membantu anak-anak speech delay akhirnya berkembang. Melalui awal tahapannya itu adalah melatih gerakan-gerakan otot ataupun ada kegiatan-kegiatan yang memang memberikan mereka
kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung dia agar bisa berbicara dengan cepat seperti itu. Oke, Pendekatan terima kasih. orang tuanya ya nanti seperti apa. Kalau pendekatan orang tuanya mungkin harus diajak membuat media pembelajaran lebih menarik. Kalau dari saya seperti itu sih Mbak Sahara. Oke, Kalau untuk terima kasih orang Mbak tuanya. Faradila. Semoga menjawab pertanyaan Mama Andina ya tadi ya. Kemudian ada pertanyaan untuk Mbak Saski. Pertanyaannya nih Mbak dari Mama Tirja dari Samarinda. Apakah pandemi ini juga berdampak terhadap jenis kecerdasan majemuk yang dimiliki anak? Dan pertanyaannya ada 3 nih Mbak. Yang kedua, apakah pandemi juga berdampak terhadap jenis kepribadian, plekmatis, melankolis dan lain-lain yang akan dimiliki anak? Oke, pertanyaannya tadi dari siapa? Mohon maaf, Mama Tirja siapa? Mbak dari Samarinda. Mama siapa? Maaf, keputus. Mama Tirja dari Samarinda. Oh, Mama Tiriza, oke. Mama Tiriza, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya berpengaruh atau tidak baik dari sisi kecerdasan majemuk maupun kepribadian. Sebenarnya kalau untuk kepribadian karena anaknya masih kecil gitu, kepribadian itu kan ketika anak udah dewasa ya terbentuk dari karakter yang panjang. Biasanya sih kalau anak-anak itu kita ngelihatnya temperamennya gitu. Jadi ada yang mungkin lebih mudah beradaptasi, sangat mudah gitu ya kelihatannya. Kalau misalkan kita cobain ke rutinitas yang baru gitu, terus coba ke lingkungan yang baru, dia gak butuh waktu lama lah gitu, malah kayaknya langsung nyamperin sendiri. Ada yang tengah-tengah angetnya agak lama, lihat-lihat dulu gitu, nanti begitu dia udah anget baru tuh dia oke gitu. Sama yang mungkin butuh beberapa kali usaha lebih lama untuk dia bisa adaptasi dengan lebih oke. Termasuk ketika kita ngenalin makanan baru, stimulasi baru gitu ya, misalnya kayak apalagi alat sensori gitu yang mau nggak langsung pegang lem dan lain sebagainya, itu kelihatan tuh di 3 tipe itu. Memang pandemi ini seringkali membuat daya adaptasinya agak berubah nih kalau memang kurang, karena kan memang sering kebanyakan di rumah ya, jadi mungkin situasi yang baru itu nggak sering mereka temui, dan belum lagi mungkin juga ngelihat orang-orang di rumah kalau mau keluar panik dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kita juga harus kontrol sih bagaimana kita bisa istilahnya memberikan contoh, oke, boleh keluar dengan protokol seperti apa, dan merespon berita-berita buruknya itu seperti apa gitu, supaya anaknya juga lebih mudah beradaptasi. Karena memang yang mudah beradaptasi itu nanti juga kadang bisa lebih anget ketika pandeminya berkepanjangan, atau misalnya kita nggak kasih stimulus di area itu, dan apalagi yang memang lebih lama gitu. Nah kemudian kalau ditanya dari kecerdasan majemuknya gitu, ini yang memang aku perhatikan juga gitu ya. Sebagai contoh tadi mungkin pertanyaan sebelumnya yang ke Mbak Lala gitu ya, masalah speech ini yang kita perlu lihat kan sebenarnya kalau misalnya kita ada kekurangan di masalah perkembangan nih anaknya gitu, kita bisa bertanya sama ahli. Biasanya ahli tuh akan kasih tahu nih paket perkembangannya tuh kayak apa, atau kita sendiri misalnya kalau nggak ada masalah perkembangan yang kayaknya serius banget, kayak aku gitu misalnya, aku mikir oke, anak aku tuh kepinginnya dia punya paketan yang cukup lengkap di variasi kegiatan. Kenapa? Karena semakin bervariasi sebenarnya pertumbuhan otaknya juga semakin bagus gitu. Jadi makanya oke, nggak cuma di area-area kognitif doang, tapi mungkin yang hubungannya sama musik, gerak gitu ya, ngomong sama orang, itu semuanya tuh dicari gimana caranya anak tuh terpapar, mumpung lagi 8 tahun ke bawah gitu. Jadi fokusnya bukan mencari minat dan bakat dia, tapi memberikan exposure sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur kalau kelihatan banget bakat di salah satu. Pandemi ini di sisi lain sebenarnya tergantung kita sebagai orang tua. Kalau kita tahu arahnya mau kemana, kayak tadi misalnya kecerdasan majemuknya kira-kira apa yang kita bisa mau tambah gitu, itu banyak banget kegiatan yang dikasih zaman sekarang gitu, baik secara online maupun offline yang private itu juga banyak gitu. Jadi aku termasuk yang rajin ngulik kegiatan tambahan tuh apa gitu. Biasanya memang kadang-kadang suka ada DM aku di Instagram untuk tahu apa sih yang bisa ditambahin lagi gitu. Jadi sebenarnya kurasa justru itu bisa jadi pandemi ini bisa jadi salah satu lubang buat kita mencari opportunity yang mungkin kegiatan-kegiatan yang kita bayangin sebelumnya bisa dilakukan online tuh ternyata sekarang banyak, dan kemudian private apa lagi yang bisa dilakukan, atau ya kita bisa melakukannya sendiri sama anak. Jadi balik lagi, si kecerdasan majemuk ini orang tua bisa melakukan di rumah atau mau ke tempat yang protokolnya bagus dan lain sebagainya, itu tergantung kitanya sama si karakter tadi. Dan kalau misalkan kita rasa ada kurang
kurang perkembangan gitu di area tertentu, dicek aja better gitu. Misalnya kalau kayak speech gitu kan, atau kayak ngobrol gitu, ngomong gitu ya, bisa jadi apakah ini tadi kayak kata Mbak Lala orang motornya atau pemahamannya dia atau ekspresinya dia gitu. Jadi sebenarnya kecerdasan majemuk atau aspek-aspek perkembangan lainnya itu bisa kita ketahui kalau kita tahu masalahnya atau tujuan yang mau kita lakukan apa, kemudian kita bisa tanya ke ahli dan disusun aja nih kira-kira program perkembangannya kayak gimana gitu. Oke, nah itu dia jawabannya dari Mbak Saski. Semoga terjawab ya, Ma. Terima kasih sekali Mbak Saski atas jawabannya. Selanjutnya masih pertanyaan dari Mama Tirza untuk Mbak Faradila. Pertanyaannya nih Mbak, permainan apa yang dapat kita berikan untuk perkembangan sosial dan kemandirian? Karena selama pandemi jarang bertemu dengan orang lain. Silahkan dijawab Mbak Faradila. Ya, sebenarnya kalau untuk permainan Mama Tirza, untuk permainan sosial ini nggak melulu tentang harus bersosialisasi ya. Jadi sosial ini kita bisa stimulus melalui permainan tadi pretend play. Jadi artinya bermain pura-pura juga bisa kita berikan. Karena dengan dia kita berikan bermain pura-pura, misalkan dia jadi tahu hari ini kita main dokter-dokteran, pura-pura sakit apa, nanti dia belajar mendiagnosa, menganalisa seperti itu. Jadi permainan ataupun keterbatasan sosial di saat pandemi ini bisa kita berikan kepada anak dengan permainan-permainan memang melalui interaktif, melalui dengan keluarga terdekat. Bukan hanya untuk keluarga terdekat saja ya, tapi yang tadi Mbak Saskia bilang, yang memang teman atau grup yang kita percaya protokol kesehatannya gitu. Jadi bisa juga misalkan kita bermain outdoor dengan teman atau grup kita, bermain apa, misal piknik bersama gitu. Piknik bersama di sini nanti mereka akan belajar untuk prepare apa saja sih kalau piknik yang dipersiapkan. Kita harus menyiapkan menu misalkan gitu. Nanti mereka merasa antusias seperti itu. Jadi kalau misalkan permainan apa yang menentukan ini tadi dari kitanya, kita mau bermain apa hari ini. Misalkan dari hari ataupun timeline yang sudah ditentukan ya pastinya. Jadi kita berikan jadwal yang tetap kepada anak. Misalkan hari Senin kita ingin bermain permainan messy play atau permainan yang memang yang berhubungan dengan kotor-kotoran gitu ya. Nah, ini kita bisa membantu juga kan bermain dengan anak-anak ataupun yang memang kita percaya protokol kesehatannya. Kita buat, misal kita undang untuk mereka bermain dengan tetangga ataupun teman kita yang segrup gitu, kemudian main bersama di rumah. Itu kan seru ya, jadi main terigu dituang-tuang, kemudian terigunya itu diairin, tapi mereka bermain walaupun berjauhan tapi bersama dalam satu lingkungan. Jadi aktivitasnya yang buat kita berikan secara kreatif. Seperti itu Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mbak Faradila. Semoga terjawab ya mama-mama tadi jawabannya dari narasumber. Selamat kepada 3 penanya terbaik tadi yang sudah dijawab langsung oleh narasumber, yaitu Mama Masayu Debi, Mama Andina, dan Mama Tirza. Kepada para mama berhak mendapatkan e-voucher Toys Kingdom sebesar Rp100.000. Terima kasih juga kepada semua yang sudah berpartisipasi dan antusias memberikan pertanyaan pada malam ini. Untuk mama yang menang bisa mengirimkan data diri yang terdiri dari nama, nomor handphone, dan alamat dengan mengirimkan DM ke Instagram @popmama_.com. Terima kasih kepada mama dan papa yang sudah mengikuti webinar malam ini. Saya mau ajak mama untuk foto bersama dulu nih Mah. Untuk mama boleh nyalain kameranya dan berikan senyum terbaiknya. Yuk, open kameranya Mah. Ayo kita foto bersama ya, Mah. Udah open kameranya semua, Mah? Oke, siap-siap yuk, Mah. 1, 2, 3.
Oke, Mama boleh pose dulu lagi. Kita ulang fotonya nih, Ma. Mama boleh atur posisinya, memberikan senyum terbaiknya. Oke, sekali lagi kita coba ya fotonya, Ma ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baiklah. Sebelum kita berpisah, saya mau minta closing statement nih dari narasumber terkait pembahasan kita malam ini. Saya persilakan kepada Mbak Saski terlebih dahulu. Silakan Mbak Saski. Uh, aku mau terima kasih sama mama-mama semua dan papa-papa yang mungkin udah bertahan nih dengerin materi dari aku dan Mbak Lala sejauh ini gitu ya. Terima kasih sudah ada di sini dan mungkin closing statementnya lebih nggak apa-apa kalau anak kita tuh mungkin perkembangannya berbeda dengan anak-anak yang lain karena sebenarnya tiap anak itu perkembangannya unik gitu. Jadi sama seperti anak-anak tuh sama kayak kita gitu sebagai orang tua, nggak ada yang dan nggak harus jadi sempurna karena kalau sempurna ya susah, nggak ada lagi yang bisa kita kembangin. Jadi sebenarnya justru diselebrate, justru dirayain aja ketidaksempurnaannya. Jadi kita bisa tahu apalagi nih yang butuh ditambahkan dan butuh ditingkatkan dari anak kita. Selamat sabar dan selamat mencari stimulasi yang lebih menyenangkan. Oke, terima kasih Mbak Saski. Saya minta closing statement juga dari Mbak Faradila. Silakan Mbak Faradila. Ya, kalau untuk saya, mari kita stimulus anak-anak kita dengan aktivitas ataupun kegiatan yang menyenangkan yang memang sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Karena dengan kita menstimulus sesuai dengan tahapan usianya, kita akan memberikan yang terbaik pastinya buat mereka. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Saski dan Mbak Faradila telah meluangkan waktunya malam ini bersama kami. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Saski dan Mbak Faradila. Sehat semuanya, terima kasih. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Bagaimana acara webinar tadi, Ma? Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa ikuti acara-acara menarik lainnya dari popmama.com Parenting Academy 2021 yang berlangsung selama bulan Desember ini. Mari kita bersama-sama sebagai orang tua saling support untuk membantu tumbuh kembang anak dengan campaign Parent Supports Parent di popmama.com Parenting Academy 2021. Jangan lupa ikuti dan update konten lainnya dengan follow akun Instagram @popmama.com dan @popmama Parenting Academy. Jangan sampai ketinggalan ya Mama, Papa dan semuanya. Saya Wahyuni Sahara pamit. Sampai jumpa.